Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah CCF hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia di dalam Tuhan, mari saudara kita semua satukan hati, kita menyembah Tuhan, dan kita fokus kepada Dia, sebab Dia itu baik dan sangat baik buat kita semua. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang indah ini. Bapak terima kasih karena ternyata Kau terah dan terus masih memberikan kehidupan buat kami semua. Kami berdoa Tuhan supaya kasih anugerah-Mu dicurahkan buat kita semua Tuhan. Dan Kau bagikan kepada kami Tuhan firman sesuai dengan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan sekarang menguatkan iman kami, menjadikan kami orang-orang yang dikuduskan di dalam Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah sembah kami. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here,
Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Let us pray. Dear God, prepare our heart as we listen to your word. Please help us to keep your word inside our hearts and put your will in our minds and our hearts as we listen to this sermon. Amen. Saudara kita yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara, kita tahu ini bukan hari Natal atau Christmas, tetapi kita tahu perikop dari firman ini akan menguatkan kita. Mari kita baca saudara sekalian ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Luar biasa saudara sekalian, sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang menerapkan firman dan mengerti di dalam hatinya dan melakukan seperti apa yang tertulis di dalamnya. Amin saudara, mari kita berdoa dan minta Roh Kudus menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami berdoa biarlah firman ini bicara. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang memberitakan firman, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami semua dan memperbaiki hidup kami, keluarga kami, seisi rumah tangga kami, gereja kami, bahkan bangsa ini Tuhan. Saya berdoa dan mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan, dan Kau telah memberikan kepada kami firman ini, yaitu makanan rohani buat kami semua. Berkati kami semua Tuhan, dan biar hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang bicara pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus saya naikkan doa ini, dan hanya satu nama ini yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah saudara sekalian, hari ini kita membaca firman Tuhan yang biasanya dibacakan pada rangka hari Natal. Tapi hari ini saya mau menggarisbawahi ada beberapa hal yang tertulis dalam firman ini supaya kita boleh belajar daripadanya. Nah saudara sekalian, kira-kira 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, ada satu institusi namanya GCVI atau J. Craig Venter Institute di Amerika. Itu telah berhasil membuat sel buatan yang pertama di dunia. Wah hebat, sel buatan, bukan sel alami tapi sel buatan, dibuat manusia di laboratorium saudara sekalian. Luar biasa sekali, seluruh dunia gempar karena sel ini adalah sel buatan dan bukan diambil dari mana-mana saudara sekalian. Lalu saya melakukan penelitian saudara sekalian, sebenarnya sel ini terbuat dari apa? Kok bisa manusia membuat sel saudara sekalian? Ternyata sel ini bukan terbuat dari sel yang 100% buatan saudara sekalian, karena ternyata sel ini diambil dari bakteria yang sangat primitif yang bernama Mycoplasma.
diambil, saudara, sel dari bakteria ini, lalu DNA-nya itu dihancurkan dan diganti dengan DNA yang sudah didesain di laboratorium atau di komputer, dimasukkan ke dalam sel ini, dan sel ini berkembang biak dan bisa membelah diri, bermultiplikasi dengan identikal, saudara, sehingga menjadi sel buatan. Wah, hebat sekali, saudara sekalian. Ternyata walaupun sehebat-hebatnya manusia, saudara sekalian, sel ini tidak sepenuhnya sel buatan, karena ini terbuat dari mycoplasma yang sudah dimodifikasi, difabricated, saudara sekalian, sehingga menjadi si sel dengan DNA yang sudah terprogram oleh manusia, saudara sekalian. Itulah, saudara sekalian, manusia tidak bisa membuat kehidupan itu dari scratch. Dia harus ambil dari kehidupan yang sudah ada. Karena manusia tidak bisa membuat kehidupan. Tidak mungkin bisa. Hanya Tuhan yang bisa membuat kehidupan. Itulah sebabnya seluruh dunia ini, semua kehidupan di dunia ini semuanya terjadi dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Sel pertama diciptakan oleh Tuhan. Binatang, manusia, semua diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak terjadi karena begitu saja, atau karena kecelakaan, atau karena kebetulan. Tuhan yang ciptakan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, yang lebih hebat lagi, saudara, ternyata, saudara sekalian, manusia bisa menciptakan robot, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kendaraan sampai ke bulan, dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak bisa membuat anak. Anak itu hanya bisa dibuat oleh karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saudara sekalian. Atau, saudara sekalian, benih laki-laki dan benih perempuan. Terkadang mereka campur di laboratorium, tapi tetap benihnya harus dari manusia. Sebab kehidupan hanya bisa diciptakan dari kehidupan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Itulah sebabnya keluarga atau perkawinan itu sangat penting. Karena ternyata di dalam suatu perkawinan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bisa menimbulkan satu keajaiban, yaitu penciptaan manusia. Itulah disebut procreation atau keturunan. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara semua itu adalah anggota keluarga, berbahagialah. Karena di dalam keluarga atau di dalam perkawinan ada mujizat. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang kita mesti pelajari hari ini, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna, keluarga yang kuat, keluarga yang diurapi Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang ditolong oleh Tuhan, yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin, saudara sekalian. Mari, saudara. Yang pertama, saudara sekalian, keluarga itu adalah karunia dari Tuhan. Saudara ingat betul, keluarga atau perkawinan itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, saudara, saya ini bukan khotbah dalam rangka perkawinan, tetapi saya melihat banyak anggota jemaat kita itu adalah keluarga. Dunia ini sudah demikian rusaknya. Orang kawin cerai, orang melakukan hubungan di luar pernikahan, melakukan, saudara sekalian, perzinahan dan lain sebagainya. Saudara, sudah rusak total. Itu bukan perkawinan yang Tuhan mau. Saudara sekalian, mari kita buat perkawinan masing-masing kita itu perkawinan yang sempurna. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan di masa lalu, saudara mungkin pernah cerai, saudara pernah kawin berulang kali, ya sudah, jangan diulangi lagi. Karena, saudara, kita harus membuat perkawinan kita menjadi lebih baik. Amin, saudara. Nah, yang pertama, saudara harus ingat, perkawinan itu adalah karunia dari Tuhan. Kita lihat, saudara, dalam cerita kisah perkawinan Maria dan Yusuf. Firman Tuhan katakan kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Nah, saudara bisa bayangkan, sudah. Kelahiran Yesus. Kelahiran seorang Tuhan. Saudara sekalian bayangkan, untuk melahirkan seorang anak saja itu sulit, saudara sekalian, nggak bisa sembarangan. Sudah perlu ada satu proses yang luar biasa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi anak, sudah terjadi kelahiran. Apalagi melahirkan Tuhan ke dunia ini, itu adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dilahirkan ke dunia? Kalau anak oke, laki-laki perempuan oke, Tuhan lahir ke dunia, itu adalah sesuatu mujizat yang luar biasa. Tuhan masuk ke dalam manusia lalu dilahirkan, saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan saudara pandang enteng perkawinan atau pernikahan. Karena di dalam pernikahan ada terjadi mujizat, saudara sekalian. Seperti di mana terjadi perkawinan antara Yusuf dan Maria. Ada mujizat yang besar.
yaitu Yesus lahir dalam perkawinan itu. Demikian juga dalam perkawinan saudara, ada mujizat lahir dari perkawinan saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Yusuf ini mengalami sesuatu yang aneh, yaitu mereka melahirkan Tuhan, dan Maria itu hamil sebelum pernikahan, karena Yusuf baru ternyata ditunangkan. Mereka baru bertunangan, belum menikah yang resmi, saudara sekalian. Tetapi ternyata Maria sudah hamil, saudara sekalian. Jadi rupanya terjadi salah pengertian, gitu saudara sekalian. Nah, saudara, bahkan Yusuf ini merencanakan mau menceraikan Maria, saudara sekalian, karena dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam dirinya, saudara sekalian. Nah, saudara, demikian juga saudara seringkali tidak mengerti apa yang terjadi dalam pernikahan saudara. Perkawinan saudara sudah tidak ngerti. Kenapa perkawinan saya begini? Kenapa kok banyak terjadi kekacauan? Kenapa kok saya jadi lelah, capek? Kenapa perkawinan saya ini membuat beban? Dan lain sebagainya, saudara sekalian. Nah, sama seperti Yusuf, dia tidak mengerti, saudara sekalian. Nah, saudara, di dalam dunia ini ada banyak sekali terjadi perkawinan yang tidak bisa dimengerti. Contohnya, saudara sekalian, ada orang yang harus berpisah, suami dan istri, karena pasangannya harus bekerja. Saya punya teman, dia pelaut. Jadi dia harus bekerja berbulan-bulan tidak bertemu istri. Ada juga teman yang saya kenal, dia bekerja di Arab Saudi. 7 tahun tidak bertemu dengan suaminya. Berpisah karena pekerjaan. Ada juga yang karena perbedaan suku, perbedaan bangsa, saudara sekalian, di dalam perkawinan terjadi miscommunication karena bahasanya lain. Ada teman saya, dia Chinese, menikah dengan orang India. Komunikasi tidak jalan karena bahasanya lain. Satu bicara Tamil, satu bicara bahasa Indonesia. Tidak bisa masuk, saudara. Jadi demikian, saudara, perkawinan banyak masalah. Ada juga yang suami itu militan, keras, karena mungkin dia keturunan ABRI atau tentara, keras, tegang. Jadi tidak bisa dimengerti oleh istri, atau sebaliknya, begitu saudara sekalian. Nah, saudara, di dalam perkawinan, saudara tidak akan bisa mengerti, karena perkawinan itu unik. Perkawinan itu beda. Perkawinan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek, saudara. Selama itu dijalankan, saudara, di dalam ada institusi perkawinan. Asal jangan melakukan perzinahan, melakukan hal-hal yang jahat, saudara sekalian. Perkawinan tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek. Itu perkawinan begitu. Banyak penuh dengan permasalahan, saudara sekalian. Karena perkawinan itu unik, saudara sekalian. Dan saya mau mengatakan, saudara sekalian, Yusuf aja berpikir mau menceraikan istrinya. Apalagi kita, saudara sekalian, tidak mengerti, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, perkawinan itu bukan dijalankan untuk dimengerti, karena saudara tidak akan pernah mengerti. Tapi jalankan berdasarkan dengan firman Tuhan dan kesetiaan dan dalam kasih. Terus jalanin, saudara sekalian. Ada masalah, jalankan terus. Dan saudara sekalian, perkawinan saudara itu unik. Berbeda dengan orang lain. Gak usah disama-samakan. Kalau dia begitu, keluarga itu, tetangga begitu, gak usah disamakan, karena saudara beda. Demikian juga saudara tidak usah harus merubah perkawinan orang lain. Selama dijalankan, selama setia, selama dikuduskan, tidak usah berubah. Begitu saja jalankan. Amin, saudara sekalian. Nah, demikian juga saudara, yang kedua, seringkali terjadi ada opini publik. Saudara, ketika Yusuf dan Maria menikah, Yusuf itu tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, tulisnya saudara, sehingga dia mau menceraikan diam-diam. Jadi ada unsur umum, publik, ada unsur orang lain, begitu saudara. Yusuf begitu malu, saudara, dan dia tidak mau terjadi gosip, terjadi pergunjingan di antara keluarga dia dan tetangga dan orang-orang lain. Jadi dia mau menceraikan diam-diam, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ternyata orang lain itu punya andil yang besar dalam keluarga kita. Yusuf saja dia memikirkan orang lain, saudara sekalian. Nah, saya mau mengatakan, saudara sekalian, tidak usah terlalu banyak pikir orang lain. Tidak usah banyak pikir orang di dalam gereja nanti bagaimana. Tidak usah pikir nanti orang-orang di luar sana akan bicara apa. Tidak usah. Keluarga saudara adalah keluarga saudara. Tetap jalankan. Jangan terlalu peduli apa kata orang, saudara. Sebab seringkali keluarga berseteru karena apa kata orang. Ada orang gosip,
Tidak usah dihiraukan, tidak usah didengar, tutup pintu. Amin saudara. Karena keluarga saudara adalah keluarga saudara. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Selama saudara tidak mengganggu dan merusak orang lain, sudah tidak usah peduli. Amin saudara. Kecuali saudara berbuat dosa. Ada perzinahan lah, ada selingkuh lah, ada mencari istri lain lah, ada poligami dan lain sebagainya. Nah, kalau itu saudara harus dengar kata orang, kata pendeta saudara. Tetapi selama pernikahan saudara baik, tidak usah peduli apa kata orang. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian, selain itu saudara, saya mau mengatakan saudara, jangan mencoba menganalisa sendiri dan pusing sendiri dan bingung sendiri terhadap keluarga saudara. Kenapa kok begini? Dimanapun juga namanya keluarga, pasti ada namanya perkelahian. Dimanapun, baik dia pendeta, baik dia jemaat, baik dia penatua, baik dia orang Kristen, baru Kristen, sudah lama Kristen, pasti ada perkelahian, pasti. Ada tidak enak antara suami istri. Tidak ada perkawinan yang tidak ada perkelahian, itu tidak ada, saudara sekalian. Itu cuma ada di dalam cerita dongeng. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, kalau saudara mengalami ada perkelahian, bersih tegang, itu biasa. Asal jangan violence, jangan melukai, saudara. Asal jangan melakukan ujaran-ujaran kebencian, asal jangan minta cerai, saudara sekalian. Jadi artinya apa? Kalau berseteru, jangan violence, jangan tegang. Tapi kalau misalnya saudara dianiaya, saudara sekalian, saudara harus tahan, dan saudara mungkin bisa cerita dan counseling kepada pendeta, saudara sekalian. Tetapi tidak usah cerai, saudara. Jangan sampai karena baru dianiaya sedikit dengan kata-kata, saudara suruh minta cerai dan lain sebagainya. Tahan, bertahan, saudara. Karena namanya keluarga tidak ada yang sempurna. Pasti ada liku-likunya. Tetap bertahan, tetap kuat dalam perkawinan. Amin, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara sekalian. Perkawinan kita itu adalah karunia dari Tuhan. Kita harus pelihara. Jangan sampai hancur. Kita harus menjaga walaupun apapun yang terjadi, dan menjaga kekudusan dalam perkawinan. Yang kedua, saudara sekalian, perkawinan itu lebih berharga daripada uang atau daripada harta. Perkawinan lebih berharga daripada uang dan harta. Firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika Yusuf mau menceraikan istrinya, tiba-tiba malaikat Tuhan tampak. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Rupanya Tuhan menegur dia, jangan takut, karena ini sudah bagian dari rencana Tuhan, dan ini sudah direncanakan dari dahulu, saudara sekalian. Nah, di sini dikatakan Yusuf anak Daud. Saudara, saya mau katakan, saudara, ternyata ada banyak sekali masalah dalam rumah tangga itu ternyata karena masalah uang, masalah ekonomi. Saudara merasa kurang banyak uang, saudara merasa kurang berhasil, bisnis saudara kurang berjalan, atau saudara merasa pengeluaran terlalu banyak. Nah, saudara, kalau pengeluaran terlalu banyak, saudara mesti budget dan menjaga, saudara sekalian. Nah, saudara, di sini dikatakan Yusuf anak Daud. Nah, Yusuf ini ternyata keturunan Daud, dan Daud itu adalah orang sangat kaya. Apalagi anaknya Salomo, ya adalah nenek moyang Yusuf, adalah orang yang paling kaya di dunia pada zamannya. Dan Yusuf ini juga keturunan Abraham. Abraham adalah orang paling kaya dulu di Timur Tengah, saudara sekalian. Tetapi Yusuf itu lahir sebagai keluarga yang sangat miskin. Amat sangat miskin, saudara sekalian. Ketika mempersembahkan korban di Bait Allah, mereka mempersembahkan burung merpati. Itu adalah tanda mereka sangat miskin. Kalau mereka kaya, mereka mempersembahkan kerbau atau kambing dan domba. Tapi burung berarti mereka amat sangat miskin. Ya, saudara sekalian, karena mereka sangat miskin, kemungkinan besar mereka mengalami masalah keluarga, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya mau mengatakan, saudara, jangan sampai masalah keluarga itu merusak ekonomi, merusak keluarga saudara-saudara. Jangan sampai merusak hubungan suami istri, saya mau mengatakan, saudara sekalian. Nah, saudara, seringkali masalah itu terjadi karena masalah pekerjaan, lalu saudara bawa ke rumah. Tegang, lalu saudara marah-marah. Lalu istri juga marah-marah, lalu bertengkar, saudara. Seringkali saudara bertengkar juga karena berpindah rumah, berpindah tempat karena masalah pekerjaan. Saudara, orang pindah negara karena mencari pekerjaan. Ada banyak orang Malaysia, Indonesia pindah ke Australia karena mencari kerja, mencari uang. Sehingga timbul masalah karena mesti adaptasi dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya mau mengatakan, saudara tidak harus menjadi orang kaya.
Yusuf dan Maria amat sangat miskin, tetapi dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Artinya apa saudara? Sekalipun saudara tidak kaya, saudara tetap bisa dipakai Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Artinya apa saudara? Jangan paksa diri saudara untuk jadi orang kaya. Atau jangan saudara berkecil hati kalau saudara menjadi orang yang tidak kaya. Banyak orang memiliki masalah ekonomi karena memaksa diri untuk menjadi orang kaya. Sehingga terjadi problem dalam bisnis atau dalam pekerjaan. Saudara jadi rumah tangga retak. Padahal tidak ada urusannya. Uang dan keluarga tidak ada kaitannya, saudara sekalian. Tetapi sering kita mengkaitkannya. Kenapa? Karena kita melihat tetangga lain dia memiliki mobil bagus, memiliki uang bagus. Mereka travel, berjalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Disneyland, jalan ke Jepang. Saudara makan enak. Saudara lihat, saudara pas-pasan. Uang biasa-biasa saja, saudara. Jadi gak tegang, saudara sekalian. Sekali lagi, saya mengatakan saudara tidak perlu kaya. Saudara harus berdoa untuk kecukupan. Yang penting cukup. Tapi tidak perlu menjadi kaya. Kalau saudara kaya, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak kaya, tidak harus menjadi kaya. Sebab, sekali lagi, Maria dan Yusuf amat sangat miskin, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu lebih besar karunia itu daripada kekayaan, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara bekerjalah dengan bijaksana. Jangan memaksa diri. Ada orang sampai bekerja di 3 pekerjaan, sehingga mendapatkan masalah keluarga. Ada yang sampai memaksa menjadi orang kaya, memaksa-maksa untuk bekerja sehingga terjadi pertengkaran. Ada yang mengorbankan keluarganya untuk karena uang. Ada yang berkelahi karena uang. Uang segala. Sehingga keluarga retak. Saudara, kalau bicara soal uang, tidak akan ada habisnya. Sekali lagi, saudara tidak harus menjadi kaya. Orang kaya lain memaksa menjadi kaya, terserah. Yang penting berkecukupan, bisa makan, dan jangan berhutang. Kecuali saudara mortgage, misalnya, saudara. Itu mortgage cukup bijaksana, saudara sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara, mari, saudara, cukupkanlah dengan apa yang saudara sudah miliki. Tidak usah memaksa. Karena kalau saudara maksa, pasti rumah tangga rusak. Yang ketiga, saudara sekalian, keluarga saudara bukanlah kecelakaan atau kebetulan. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Oh, saudara, ternyata Tuhan sudah merencanakan perkawinan antara Yusuf dan Maria dari ribuan tahun sebelumnya. Tahu nggak, saudara? Perkawinan saudara itu sudah direncanakan Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Bahkan sebelum nenek moyang saudara lahir. Tuhan sudah merencanakan saudara untuk menikah dengan pasangannya. Oh, masa sih saya menikah dengan orang yang bukan Kristen? Nah, saudara sekalian, mungkin saudara melakukan kesalahan. Saudara menikah dengan orang yang tidak percaya, saudara sekalian. Tuhan sanggup membenahi dan membetulkan yang salah. Ambil contoh Samson. Samson itu menikah dengan orang Filistin. Lalu firman Tuhan katakan, saudara sekalian, ya, perkawinan dia dengan perempuan di Timnah itu yang bukan orang percaya itu, saudara, itu karena direncanakan Tuhan. Oh, kalau begitu kita boleh menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh enggak, saudara, saya tidak bilang begitu. Maksud firman Tuhan itu pada Samson yang kitab Hakim-Hakim pasal 14 itu adalah bukan berarti bahwa kita harus kawin dengan orang tidak percaya, bukan, saudara. Tetapi artinya Tuhan sanggup merubah kesalahan orang menjadi suatu kebenaran. Artinya, sekalipun saudara jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan sanggup merubahnya menjadi benar. Ambil contoh, saudara. Ketika Daud berzina dengan Batsheba, saudara sekalian, ada konsekuensinya. Anaknya meninggal, Daud akhirnya keluarganya pecah, dia hampir dibunuh oleh anaknya, saudara. Tetapi saudara, dengan Batsheba dia melahirkan Salomo, saudara sekalian. Mereka tidak akan memiliki Salomo kalau Daud tidak kawin dengan Batsheba, saudara sekalian. Artinya apa, saudara? Kesalahan Daud dengan Batsheba setelah mereka bertobat dibetulkan oleh Tuhan, sehingga rencana Tuhan tetap bekerja melalui kesalahan itu. Saya tidak menganjurkan saudara bikin kesalahan, tidak, saudara. Saya mengatakan bahwa Tuhan sanggup merubah kesalahan yang saudara lakukan menjadi baik. Mungkin saudara pernah bercerai, mungkin saudara pernah berulang kali menikah. Saudara sudah bertobat, jangan lagi ulangi. Dan Tuhan sanggup merubah
kesalahan di masa lalu itu menjadi sesuatu yang benar. Memang ada konsekuensinya. Saudara lebih menderita. Samson itu hidupnya tidak akan semenderita dia kalau dia menikah dengan orang yang percaya. Dia mencari masalah sendiri, menikah dengan orang Filistin. Bahkan dia, saudara, tidak jadi menikah dan istrinya itu dibakar. Istri pertamanya, istri keduanya adalah seorang pelacur, istri ketiganya Delilah mengkhianati dia sehingga dia kehilangan kedua matanya, saudara. Hidupnya penuh dengan bencana dan bencana dan bencana karena dia jatuh dalam dosa dan menikah dengan orang yang tidak percaya, saudara. Nah, saudara sekalian, tapi tetap rencana Tuhan tetap bisa berjalan sehingga pada akhirnya dia tetap bisa menjadi pahlawan yang menghancurkan musuh lebih banyak daripada ketika dia masih memiliki mata. Saudara, sekali lagi, saudara pernah buat masalah dalam hal kehidupan, dalam perkawinan di masa lalu. Sudah, biarkan itu lewat. Yang penting, saudara sekarang hidup benar. Supaya Tuhan berkarya besar dalam hidup saudara dan memperbaiki kesalahan yang telah saudara buat. Mungkin saudara mengalami konsekuensi. Patahkan dalam nama Yesus, supaya kutuk itu dirubah menjadi berkat. Mungkin saudara pernah mengalami masa lalu yang gelap. Tuhan sanggup merubahnya menjadi baik, sehingga keluarga saudara menjadi benar dan baik. Saudara mungkin di Indonesia, di Malaysia, dulu pernah mengalami atau melakukan dosa atau hal-hal yang salah. Sudah itu. Serahkan pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan menjadi orang yang benar. Mulai sekarang. Benahi. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saudara sekalian, tetap bertahan dalam perkawinan. Karena Tuhan punya rencana besar dalam perkawinan hidup saudara. Karena Tuhan bisa melakukan suatu keajaiban seperti yang dialami Yusuf dan Maria. Ada keajaiban besar terjadi dalam perkawinan mereka, saudara sekalian. Nah, saudara, firman ini ditutup, saudara sekalian, dengan ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara sekalian, banyak orang-orang dalam perkawinan itu tidur. Kenapa? Terlalu banyak menonton Korean drama atau sinetron, sehingga mereka mimpi di siang hari bolong. Saya mengatakan, bangun, gak usah mimpi-mimpi. Buka matamu, hadapi keluargamu, dan perbaiki keluargamu, bertahan dalam keluargamu, dan melayani Tuhan dengan keluargamu. Maka Tuhan akan memberkati anak cucumu dengan luar biasa. Bangun. Amin, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, saudara melihat dari hidupnya, dia menghadapi kenyataan dan dia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah mengasihi suami dan istri kita dan mengampuni mereka kalau bikin salah. Bahkan Tuhan Yesus katakan kita harus mengampuni 7 kali 70 kali lipat. Tidak terhitung, artinya saudara tidak usah hitung-hitung, saudara, karena tidak bisa hitung. 7 kali 70 itu artinya kiasan, saudara, tidak usah dihitung-hitung. Artinya, tetap ampuni, walaupun menyakitkan. Tetap jalankan keluargamu, tetap melayani Tuhan. Maka Roh Kudus akan berkarya dalam keluargamu. Dia akan membuat keluarga saudara menjadi suatu sukacita besar dan damai sejahtera yang luar biasa, saudara sekalian. Dan bahkan mendatangkan keselamatan kepada dunia ini dan kepada orang lain, saudara sekalian. Seperti Maria dan Yusuf mendatangkan Yesus kepada dunia ini. Amin, saudara sekalian. Mari, saudara, tetap bertahan dalam keluarga. Tetap bina keluarga kita. Tetap tidak malas-malasnya, saudara, menjelaskan kepada suami, menjelaskan kepada istri. Tetap bersabar, saudara. Tetap melakukan yang baik dan mengampuni. Tetap bawa mereka kepada Tuhan. Tetap berdoa bersama. Tetap baca firman bersama. Tetap memuji Tuhan bersama. Sampai Tuhan datang kembali. Nah, saudara, di surga nanti, firman Tuhan katakan, tidak ada kawin dan mengawinkan. Cuma ada di dunia ini. Jadi, selama masih ada kesempatan mengalami keluarga yang indah dan baik, lakukan, saudara. Di dalam dunia kekristenan tidak ada namanya poligami. 1 sampai mati. Sesudah mati tidak menikah lagi, saudara. 1 sampai selamanya, sampai maut memisahkan, saudara sekalian. Itulah perkawinan yang luar biasa mulia. Tidak ada namanya perempuan lain, suami lain, saudara. 1, ya sudah dia. Tetap kasihi yang sudah ada, tetap setia, dan jangan kotori ranjang perkawinanmu. Tetap kuduskanlah dan tetap doakan anak istrimu atau suami dan anak-anakmu sampai Tuhan datang. Amin, saudara.
Mari kita berdoa dan minta Tuhan berkati keluarga kita. Tuhan Yesus, biarlah malam ini Tuhan Kau jamah keluarga kami. Kau jamah suami dan istri kami Tuhan. Satukan suami istri Tuhan bersama di dalam Roh Kudus. Dan biarlah kami berkarya bersama-sama Tuhan Yesus, sehingga terjadi mujizat besar dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam hubungan suami istri. Tuhan, saya berdoa dan memberkati Tuhan para suami-suami, para istri-istri, para anak-anak, laki-laki dan perempuan, cucu-cucu, semua Tuhan, berkati semua. Dan biarlah firman ini Tuhan memberikan dorongan setiap keluarga untuk tetap hidup kuat di dalam Yesus. Bapa, mungkin kami pernah disakiti. Biarlah Tuhan terus berjalan Tuhan. Biarlah kami tidak ingat-ingat kesalahan suami atau istri kami. Biarlah kami terus setia Tuhan di dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan kasih Tuhan Yesus ada dalam diri kami, sehingga kami sanggup mengampuni orang-orang dalam rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami Tuhan, sehingga ada kasih mesra dalam Yesus di dalam keluarga kami. Bawa kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dalam rencana-Mu yang agung. Mungkin Tuhan, kami merasa tidak mengerti kenapa keluarga kami di sini, kenapa keluarga kami seperti ini, kenapa kami penuh dengan cekcok, penuh dengan pertengkaran Tuhan. Kami tidak mengerti. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mengerti, tapi roh kami mengerti. Bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam keluarga kami. Dan biarlah kami bertahan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada rumah tangga yang bergumul Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa Tuhan. Cucikan, kuduskan. Kalau ada rumah tangga Tuhan yang retak, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, setiap rumah tangga Tuhan ada di gereja kami. Dalam nama Yesus, hubungan suami istri Tuhan menjadi kuat. Dalam nama Yesus, saya menghardik perpecahan. Dalam nama Yesus, keluar dari rumah tangga kami masing-masing. Kuatkan suami istri, jadikan kami Tuhan Yesus sinar terang seperti kota di atas bukit, menjadi kesaksian buat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya memberkati keluarga ada dalam gereja kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kasih sukacita Yesus Kristus yang memberkati keluarga kami masing-masing, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jaga keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, terima kasih karena saudara sudah masuk dalam channel ini. Biarlah kita ketemu lagi minggu depan di dalam channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati keluarga sekalian. Tetap bertahan di dalam keluarga masing-masing, karena Tuhan akan lakukan pekerjaan yang besar dalam keluargamu. Amin.